tolong bisa di apa namanya diseminasikan kepada teman-teman yang lain, gitu ya, teman-teman yang lain. Kalau sudah, nanti kami akan terbitkan sertifikat PPL dan KKN, gitu ya, di fakultas dan di LP2M. Nah, kalau KKN LP2M, PPL melalui dekan. Kalau dekan tidak ini ya berarti melalui prodi langsung ya, gitu ya. Lalu nanti akan ada video-video pendek ya dengan buku pedoman dan lain sebagainya sebagai pedoman akademik, pedoman pelaksanaan PPL dan KKN ya. Kami akan bagikan ya. Kami akan bagikan juga ada kuis di video-video tersebut atau tes ya. Pendaftaran itu mulai Juni ya, nanti Juni Juni ya, PPL-nya Juli, KKN-nya Agustus. Ini di sini disepakatan kemarin. Pendaftarannya Juni berarti ya, teman-teman semua. Jadi nanti tolong bisa diseminasikan dengan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain. Lalu yang terakhir berkaitan buku ya. Berkaitan dengan buku nanti supaya semester 2 itu kan sudah ada, semester 1 itu boleh beli buku secepatnya ya. Kemarin itu ada keluhan-keluhan tidak ada bahan untuk ini, maka buku sudah disediakan, silakan beli di Shopee ya, untuk semester 1, semester 3 dan semester 5. Dan ini sedang sedang di format untuk semester 6 dan 7 serta yang lain di kementerian ya. Gitu. Untuk semester 1, jadi untuk jaket silakan nanti kami akan share di grup ketua kelas ya, di ketua kelas untuk semester 1 gitu ya. Kemarin sudah ngisi ukuran-ukuran, tinggal transfer. Kalau proses itu katanya sudah dibuat ya, sesuai dengan ukuran yang telah di-share oleh teman-teman semua melalui Google Form gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Model PPG-nya, PPL-nya itu nanti apakah seperti model PPG atau seperti UT itu ya, DR dari rumah saja. Dan kami sedang, kemarin saya kontak juga Kemendes ya, untuk konsep digitalisasi desa untuk KKN, mudah-mudahan bisa salah satu diantaranya bisa menjadi konsep percontohan ya, percontohan. Nanti kami akan koordinasi, kemarin sudah koordinasi, tetapi karena tim di Kemendes sedang rapat, maka dia menjawab nanti kami akan telepon berikutnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi teman-teman semua ya. Dan kami kembalikan lagi ke Mas Yaki untuk diskusi ya, untuk diskusi hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran, hal-hal yang terkait dengan KRS, persiapan semester genap, baik itu 2, 4, dan 6, lalu PPL, KKN, buku dan jaket atau hal-hal teknis yang lainnya ya, silahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Zaki, nanti data-data Mas Slamet bisa ini ya. Dan untuk absensi Pak Zaki, ini nanti kita ini saja, jika mahasiswa ini berapa ini? 840 Pak. Ketika 4 kali atau 3 kali mahasiswa tidak ikut pertemuan, maka lebih baik pengusulannya ditunda. Pengusulan beasiswanya kita tegas saja ditunda, biar dia menunggu semester berikutnya, supaya informasi-informasi itu tidak nanya-nanya terus, padahal kita sudah mengasih beberapa hal, tetapi mereka tidak mengindahkan. Ini pelecehan seksual namanya, pelecehan akademik ya. Jadi lebih baik nanti Mas Slamet tolong absennya bisa direkap ya. Baik Pak, siap. 4 kali mereka tidak mengikuti pertemuan atau 3 kali tidak mengikuti pertemuan,
usulan untuk living cost, buku dan SPP lebih baik di pending untuk teman-teman yang tidak ikut Zoom meeting ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Jaki. Baik, terima kasih banyak atas arahannya Pak Kajur terkait dan juga informasi-informasi yang diberikan. Baik, Bapak Ibu semua, nah, sepertinya Pak Kajur kita sudah mulai panas nih. Jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya Bapak Ibu semua mohon maaf sebelumnya ya. Kami di sini sebenarnya ingin kooperatif dan berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu semua. Cuman ya ada oknum-oknum yang memang kadang susah. Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini kan kami ucapin terima kasih. Terima kasih sekali sudah hadir ya. Cuman memang ada bukan beberapa ya, karena mahasiswanya ribuan jadi banyak Pak oknumnya Pak. Yang tidak pernah hadir, kemudian giliran pencairan paling banyak keluar-keluarnya, kemudian ya banyaklah Bapak Ibu. Saya harap kami berharap di PJJ karena mungkin ini adalah pola baru di mana komunikasinya juga gayanya berbeda dengan yang kampusnya dengan perkuliahannya seperti biasa ya Bapak Ibu semua. Jadi ya mohon Bapak Ibu semua saling mengingatkan ya Bapak Ibu semua, saling mengingatkan, saling komunikasinya juga lancar sehingga tidak ada saling tuduh dan saling fitnah lah. Itu yang kami hindari sebenarnya Bapak Ibu semua. Toh kami juga di sini sebenarnya memperjuangkan Bapak Ibu semua kok untuk cepat cair dan sebagainya. Tapi karena memang uang itu bukan kami yang megang, jadi mohon Bapak Ibu semua juga tidak salah sangka ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semua, perkuliahan di PJJ itu Kementerian Agama mengadakan itu memang tujuannya bukan ngasih duit sebenarnya ke Bapak Ibu semua, tapi keprihatinan terhadap data bahwa banyak guru ngaji dan di pesantren yang belum memiliki gelar sarjana. Jadi dengan alasan itu awal mulanya Menteri Agama itu memiliki program prioritas. Salah satunya adalah PJJ-PAI ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, uang itu haknya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, pasti akan akan diberikan ya. Tapi ya mungkin prosesnya tidak semudah bisa. Kalau uangnya Pak Kajur mungkin langsung dicairkan Pak ya, langsung dikasih semua plus bonusnya Pak. Tapi yang mohon maaf ya teman-teman, kami berusaha untuk secepatnya mencairkan Bapak Ibu semua. Ya itu karena itu haknya Bapak Ibu semua ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua bolehlah kita ngomongin. Jadi saya izin dulu nih Pak Kajur, ini termasuk pencairan boleh dibahas di sini Pak. Nanti kalau ada yang nanya Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan diskusi ya Bapak Ibu, mohon silakan ajukan tangan. Nanti akan saya tunjuk beberapa nama ya Bapak Ibu. Setelah itu boleh silakan Bapak Ibu boleh bertanya dan berdiskusi terkait dengan proses pembelajaran yang ada di PJJ. Bahkan proses pencairan juga boleh ditanyakan ya. Tapi jangan maksa dicairin malam ini karena tidak mungkin Bapak Ibu, atau hari besok misalnya, karena nggak mungkin, prosesnya lumayan lumayan panjang. Baik Bapak Ibu, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Sebentar, pertama dari Pak Yazid ya. Pak Yazid yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar Pak ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Ridwan Rudianto. Kemudian yang satu lagi kita pilih ibu-ibu ya. Wah, ibu-ibu, kok ibu-ibu nggak ada yang nanya ya? Jangan-jangan bapak-bapak yang sering ditanyain sama ibu-ibu gini, kapan cairnya? Jadi kalau ibu-ibu nggak nanya bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak itu ibu-ibunya pada nanya masalahnya. Oke, Ya, bagi yang ingin bertanya silakan di on-kan kameranya terlebih dahulu. Khairul Bakhtiar ya. Jadi sudah ada 3 penanya. Pak Khairul. Jadi saya ulangi lagi, Pak Yazid, Pak Ridwan, dan Pak Khairul. Kita mulai dari Pak Yazid dulu ya. Silakan Pak Yazid.
Monggo Pak. Masih di mute kayak seperti ini. Silakan di-unmute dulu Pak Yazid. Sudah, Pak. Ya, terima kasih waktunya. Saya dari kelas A3, Pak, semester 1. Ini mau menanyakan tentang besok KRS itu, Pak. Ini ditentukan oleh pihak kampus atau kita sendiri yang semester 1, Pak. Yang pertama. Kemudian yang paling urgen bagi saya pribadi adalah buku, Pak. Buku dan modul. Jadi kemarin ya sebenarnya ada juga problem solver di masalah PDF itu ya. Tapi sudah teratasi semua. Cuma kan kalau kita mantengin monitor terus itu kan kita pedus, Pak. Jadi untuk masalah buku atau modul ini nanti bagaimana? Minta kejelasan dari pihak kampus. Nah, kemudian pendistribusian jas ini, Pak. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Yazid, maksudnya terkait dengan pembelian buku ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Yazid ya. Untuk selanjutnya ke Pak Ridwan, silakan Pak. Pak Ridwan. Nah, ya, silakan Pak Ridwan Rudianto. Ya, terima kasih Pak Kajur, Pak Sekjur. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Yang pertama terkait KKN ya. Dulu ketika karena ini bahas KKN, jadi perkenalkan saya Ridwan Rudianto dari A2, jadi masih semester 1, Pak. Tapi dulu ketika saya masih pendaftaran itu saya dengar podcastnya Pak Kajur di NU Cirebon gitu, bahwa KKN itu ada sebagian nanti akan yang ke luar negeri. Nah ini tadi dibahas sama Pak Kajur, mungkin untuk semester 5 sekarang yang nanti masuk ke semester 6, apakah memang tidak ada ke luar negeri? Apakah nanti yang semester 3 atau semester 1 ada program ke luar negeri atau tidak ya? Ini agar apa? Agar kami sendiri, kita yang dari semester 1 atau semester 3 mungkin bisa mempersiapkan ya sendiri gitu ya, memperhitungkan apakah seperti apa. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait masalah ini Pak ya, pencairan Pak ya. Karena ini usul saja ya Pak, usul karena begitu banyak kabar-kabar hoax dan lain sebagainya ke grup, di berbagai macam grup, hari ini cair, besok cair dan lain sebagainya, dan ini sangat meresahkan mungkin bagi yang banyak tabungannya mungkin tidak terlalu meresahkan, tetapi bagi yang banyak kebutuhannya ini sangat meresahkan Pak. Nah ini maksudnya saya harapkan dari pihak PJJ sendiri untuk tidak memberikan semacam harapan lah yang belum pasti dan kemudian disebarkan mungkin ke 1-2 orang, yang mana pasti 1-2 orang ini langsung menyebarkan ke yang lain. Nah ini untuk tidak tetap membuat tenang gitu Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan. Iya. Terima kasih Pak Ridwan Rudianto. Ini betul sekali Pak ya, itu bisa memutuskan hubungan keluarga itu Pak. Bisa menyebabkan keretakan hubungan suami dan istri. Betul, jadi suzon. Ya baik, terima kasih sudah saya catat ya Pak Ridwan. Baik, selanjutnya ke Pak Khairun. Silakan Pak Khairun. Pak Khairun. Khairul Bakhtiar. Di unmute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Bakhtiar dari kelas A2 Pak, semester 1, sama kayak Pak Ridwan tadi. Waduh, ini diborong sama kelas A2 semester 1. Silakan Pak. Itu tandanya A2 itu orangnya aktif-aktif Pak.
Oh iya, iya. Eh, Mantap. mau bertanya Pak, yang pertama mengenai brosur ini Pak. Saya tidak ada mengenai pencairan, mengenai brosur. Karena sekarang brosur sudah beredar. Yang saya tanyakan, bagaimana teman-teman yang sudah punya akun LPDP dan mendaftar kembali caranya bagaimana? Sementara di pilihan kampus itu tidak ada PJJ di sana Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, untuk dosen pembimbing. Saya lihat di portal itu kami punya dosen pembimbing dan apa fungsinya dosen pembimbing di semester 1. Sementara kami nomor kontaknya kami tidak punya, seperti itu. Hanya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kajur, saya ulangi Pak Kajur. Yang pertama dari Pak Yazid, ada dua hal yang ingin beliau tanyakan. Yang pertama itu terkait dengan untuk yang semester 1 siapa yang menentukan KRS, kemudian yang selanjutnya pertanyaan beliau terkait dengan pembelian buku. Kemudian yang kedua dari Pak Ridwan, kelas A2 semester 1, pertanyaan yang pertama itu ingin mengkonfirmasi tentang program KKN ke luar negeri. Apakah mungkin nanti semester-semester awal ya, terutama itu semester 1 ketika mereka semester atas itu bisa memiliki kesempatan untuk ikut KKN entah itu KKN atau PPL di luar negeri, ini maksudnya Pak. Selanjutnya terkait dengan hal yang sangat meresahkan beliau dan kawan-kawan terkait dengan hoaks pencairan Pak. Yang ini berbahaya sekali bagi keutuhan rumah tangganya banyak orang ini Pak. Yang selanjutnya dari Pak Khairul dari kelas A2 juga semester 1. Yang pertama itu terkait dengan brosur sudah beredar. Kemudian bagaimana caranya jika ingin yang mendaftar kembali ya, bagi yang kemarin nggak lulus ya Pak Khairul ya. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan dosen pembimbing. Fungsi dari dosen pembimbing. Oke, Pak Kajir boleh saya tanggapi dulu Pak, yang gampang saja Pak. Jangan yang ruwet-ruwet. Boleh, silakan. Baik, Bapak Ibu semua, ini terkait dengan dosen pembimbing ya, Bapak Ibu semua yang terutama semester 1. Ya mungkin untuk semester 5 juga selama ini masih belum terlalu efektif dosen pembimbing ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti proses KRS itu seharusnya berdasarkan konfirmasi dari dosen pembimbing ya Bapak Ibu semua. Adapun dosen pembimbing ini di PJJ itu kita belum aktifkan secara maksimal ya Pak ya. Itu memang kami akui dan mudah-mudahan ke depan akan lebih efektif ya. Jadi intinya dosen pembimbing itu fungsinya untuk Bapak Ibu semua bisa berkonsultasi terkait dengan perkuliahan. Itu ke dosen pembimbing, jadi nanti dosen pembimbing akan menyampaikan ke kami juga dan itu bisa menjadi salah satu jalan keluar ketika ada permasalahan yang hadapi Bapak Ibu semua, baik terkait dengan masalah administrasi, kemudian masalah Bapak Ibu misalkan ini saya punya kesempatan untuk mengambil 24, boleh nggak kalau saya ngambilnya 22 misalkan. Ya boleh saja nanti bimbing bisa ngobrol dengan dosen pembimbing ya Bapak Ibu. Nanti kita coba nanti akan di PJJ akan membicarakan terkait dengan dosen pembimbing yang pastinya dosen pembimbing itu digunakan untuk membantu mahasiswa dalam berkonsultasi terkait dengan perkuliahan, terkait dengan administrasi perkuliahan, yang fungsinya nanti dosen pembimbing itu akan mengarahkan dan juga akan menyampaikan ke kami terkait dengan keluhan-keluhan, karena ini kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu semua, permasalahan Bapak Ibu semua satu-satu kan kita nggak tahu. Maka seharusnya kalau dosen pembimbing itu berfungsi, maka fungsinya adalah untuk seperti itu. Kalau di sekolah itu ada BK ya, kalau di kampus itu, tapi dalam artian bukan secara ini ya Bapak Ibu semua, jadi konsultasi secara psikologis nggak sampai segitu juga sih sebenarnya. Jadi dosen pembimbing itu yang membimbing kaitannya dengan akademik mahasiswa. Itu kalau yang umum ya, kalau di di perkuliahan yang umum ya. Nah, permasalahannya begini Bapak Ibu semua ya. Kalau untuk PJJ mungkin format pembimbingannya mungkin akan sedikit berbeda dengan dosen pembimbing yang ada di kampus-kampus yang ada di perkuliahan offline ya, yang biasanya bisa ketemu, bisa ngobrol langsung dengan dosen pembimbing, atau biasanya dosen pembimbing itu diwajibkan minimal 3 kali untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, itu kalau yang offline ya.
Nah, untuk yang PJJ teknisnya itu seperti apa? Mungkin dengan Zoom dan sebagainya nanti kita akan bikinkan pedomannya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti PJJ akan mencoba untuk bikin pedoman supaya itu nanti bisa dipahami dan bisa dibaca oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Jadi ketika ada pertanyaan atau apa, Bapak Ibu bisa membaca pedoman itu, kemudian hal-hal yang terkait dengan informasi dosen pembimbing dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa konsultasikan ke PJJPAI ya, ke kami, ke saya, Pak Kajun, ataupun ke Mas Slamet. Tapi Mas Slamet jangan diliputi yang begini, karena khusus pencairan Mas Slamet. Sudah puyeng ngurusi pencairannya Mas Slamet. Yang begini-begini yang kaitannya dengan akademis boleh ke saya Bapak Ibu ya, tentang nilai dan permasalahan akademis boleh ke kami ya. Mungkin itu saja ya terkait dengan dosen pembimbing ya Pak Khairul ya. Selanjutnya silakan Pak Kajur memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mas Zaki. Sebelum apa namanya saya menjawab, ini ada pantun dulu ini. Mas sudah posting ini. Tubuh letih tidak usah dipaksakan. Nanti sakit sekujur tubuh. Living cost dan buku jangan disia-siakan. Itulah jalan kuliah di PJJ untuk maju. Waduh, cakep Pak. Yang kedua ini, muncul senja di langit merah. Terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas PJJE ya. Semangat pasti akan nilainya A. Oke, teman-teman semua ada tadi pertanyaan Mas Yajid ya, Mas Husnul dan satu lagi Pak, siapa tadi saya lupa. Oke, bahwa untuk KRS adalah yang pertama yang harus mengklik adalah mahasiswa itu sendiri ya, memilih MK sesuai dengan IPS ya, indeks prestasi semester. Jadi nanti buka atau login ke portalnya, tinggal isi di KRS-nya ya. Jadi bukan tugas dari apa namanya, dari jurusan. Adapun yang menentukan adalah indeks prestasi semester teman-teman semua. Tadi saya katakan bahwa yang menentukan jumlah SKS-nya 21, 22, 23 dan lain sebagainya itu adalah indeks prestasi semester. Jika melebihi kuota silakan, karena itu tercantum di KRS ya, di KHS ya. Kalian bisa mengambil MK semester atas itu jika melebihi ya, melebihi. Silakan saja karena itu hak dari mahasiswa ya, hak dari mahasiswa. Jadi bisa mengambil semester 2, bisa di semester 4, silakan. Itu ya. Lalu yang kedua tentang buku itu sudah disediakan ya. Jadi tolong nanti itu bisa kalian bisa beli di Shopee atau Koperasi, atau nanti ada lagi yang ditunjuk enggak sama P2B ya. Saya mengacunya ke P2B ya, ke P2B. Jadi silahkan saja, karena itu yang membuat keputusan, termasuk tadi pagi juga banyak sekjur, banyak kajur ya, dekan yang mau pinjem studio, tetapi hasil keputusan dari rektor, instruksi rektor, itu mereka harus bayar ya, harus bayar karena kita sedang maka ada optimalisasi sarana dan prasarana yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Karena badan layanan umum itu semua operasional separuhnya itu ditanggung oleh kampus. Jadi subsidi dari pemerintah itu sudah dicabut sekitar separuhnya atau 30%-nya gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami secara bersama. Jadi untuk buku tadi Pak Yajid silahkan pesan buku ya. Dari dulu sebenarnya kami sudah instruksikan, tetapi saya sedikit memberikan toleransi ya, yakni karena beasiswanya belum cair, maka khawatirnya tidak ada uang untuk beli buku gitu ya. Maka ini untuk semester 2 buku itu sudah ada, modul itu sudah ada, buku wajib ya, modul wajib itu silahkan beli ya. Kalau tidak tahu nanti bisa tanya ke Mas Slamet, Mas Jaki atau saya gitu ya. Silakan, karena di PJJ hanya tinggal 3 orang ya, 3 orang. Sementara kita mengelola banyak hal ya, dari A sampai Z itu dibebankan semua ke PJJ.
Yang kedua tentang KKN luar negeri. KKN luar negeri kemarin berdasarkan hasil diskusi dengan dekan, PPL ya, kalau PPL tidak ada ya, belum di ACC, tetapi kalau KKN itu kemarin saya sudah ngomong dengan LP2M itu sudah oke, bisa teman-teman dari PJJ untuk ikut KKN internasional ya. Tetapi kalau mau PPL internasional misal di Patani ataupun apa, kalau memang pembiayaannya ada sendiri, nanti kami akan kontak teman-teman di Thailand, lalu di apa namanya dan Malaysia ya. Kebetulan teman-teman dekat semua di NGO, jadi saya bisa kontak, dan kalau di Thailand adalah beliau adalah dulu kuliah di apa namanya UPI Bandung ya, dan menjadi ikatan alumni mahasiswa Thailand yang khusus di Indonesia. Jadi saya bisa kontak dan nanti bisa ditempatkan di sekolah yang ada di sana. Jadi silahkan saja jika semester 5 ya, khususnya semester 5, karena nanti Juni itu pendaftaran, nanti Juli itu PPL, dan Agustusnya adalah KKN. Tetapi saya juga meminta informasi dari semester 5, apakah bulan 7 ini ada mahasiswanya enggak di sekolah. Kalau tidak ada berarti kita majukan di bulan Juninya. Itu ya. Berarti pendaftarannya bulan Mei. Itu jangan sampai PPL nanti siswa-siswinya di sekolah tidak ada, gitu ya. Jadi kalau PPL harus ada siswa-siswi di sekolah, atau baik itu MI atau SD atau MTS atau MA ya. Jadi tolong nanti semester 5 bisa menginfokan di forum ini ya. Berkaitan dengan HOK pencairan. Memang karena selalu berharap pada living cost, saya berharap itu kita kuliah jangan selalu mengharap living cost terus. Saya berharap teman-teman di PJJ kuliah living cost itu bagian dari reward atau hadiah kita itu ya. Jadi jangan dipikirkan, pasti itu akan cair sesuai dengan propping dari pusat ya. Ini semester 5 ini kan diam saja tuh. Tiba-tiba justru yang cair justru semester 5, padahal yang diajukan semester 3 itu kan, yang cair duluan malah semester 5. Yang kita ajukan dulu itu semester 3 awalnya, yang lebih awal itu ya. Saya kurang tahu itu. Jadi tolong banyak berdoa dan jaga kesehatan kita semua ya, agar perkuliahan juga bisa diikuti dengan baik. Nanti uang living cost bisa beli IndiHome ya. Jadi beli IndiHome untuk menunjang perkuliahan. Beli laptop atau beli handphone ya, yang bisa menunjang untuk proses perkuliahan, silakan saja. Kalau uang buku itu harus untuk buku, tidak boleh tidak. Kemarin Desember kemarin itu kan tim Irjen itu tidak boleh mahasiswa membelanjakan buku ke untuk yang lain, karena di pagu anggarannya itu tertera buku gitu ya, tertera buku atau modul atau jurnal atau apa, itu mungkin sejenis tulisan lah. Jadi kalau itu masih bisa ditolerir ya, tapi kalau selain itu maka itu bisa, kalau ada pemeriksaan tidak bisa ditolerir. Kami nanti akan share khususnya semester 3 dan 5 dulu, karena semester 1 belum menerima living cost dan yang lainnya. Jadi yang akan kami share adalah semester 5 dan 3 dulu untuk monitoring sesuai dengan instruksi Pak Laksana Irjen ya, yang kemarin bulan Desember gitu ya, bulan Desember. Jadi ketika ada hoax begini-begini tidak usah karena di medsos itu kan banyak yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu kan banyak gitu ya. Banyak, Pak. Bisa ini Mas Jaki senyum-senyum terus karena memang sering mendapatkan informasi yang tidak benar. Enggak, Pak.
Maksudnya saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, terutama bapak-bapak ini, jangan jadikan jaminan uang living cost itu untuk menjanjikan ke istrinya Betul, betul, betul. atau misalkan ke orang-orang yang lain Bapak Ibu. Masalahnya begini Bapak Ibu, kami saja yang di apa namanya di kampus saja ketika proses pencairan itu kadang tidak bisa ditebak Bapak Ibu. Seharusnya hari ini ternyata ada kendala lain. Kadang malah dibalikin lagi sehingga ngulang dari awal lagi. Jadi kami juga, Bapak Ibu semua, kalau toh dari kami, itu juga kami juga tidak bisa 100% menjamin ya Bapak Ibu, karena tidak yang menjamin, yang mencairkan bukan kami. Tapi ya tolong Bapak Ibu jangan dijadikan jaminan gitu. Nanti uang living cost dijadikan jaminan ke siapapun, wah ya kan nanti Bapak Ibu sendiri yang repot. Malah kuliah di PJJ malah jadi masalah Pak. Nanti nyalani kalau nggak percaya sana saja telepon Kajur Sekjur PJJ PAI itu Pak. Nanti repot Pak kalau bisa begitu. Ya. Jadi mohon jangan dijadikan jaminan nih. Kayaknya yang bikin repot itu karena dijadikan jaminan ya Pak. Sepertinya itu ya. Nah, nanti untuk kredit motor ya agak repot ya. Boleh tapi ya istilahnya itu kalau living cost silakan saja itu kan. Itu ya. Tapi mungkin Kan ini cairnya juga Pak. lama, itu cairnya Betul. lama. Gitu ya. Tapi betul juga Pak, untuk menghindari ini Pak, apa menghindari begini ya, saya khawatirnya begini tiba-tiba ada yang nelpon tukang nagih hutang atau apa gitu terkait dengan, karena saya pernah menemukan kasus yang model begitu Pak, itu kasusnya adalah Serdos ya, sertifikasi dosen, jadi itu ternyata dijadikan jaminan, itu yang karena mungkin dia kesal sudah capek ini, itu ya, jadi yang ditelepon adalah pihak kampus Pak, jadi mungkin kita belum aja kayaknya Pak, tiba-tiba ada yang nelpon itu ternyata uang living cost dijadikan jaminan oleh masa PJJ. Saya harap tidak sampai terjadi begitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya jangan sampai itu kan saya jawabnya juga susah Pak. Paling saya ketawain aja Pak, nggak saya jawab Pak. Oke, satu lagi Mas Jaki ini masalah brosur. Brosur memang kemarin ketika di DepEx kami sudah sebarluaskan. Dan ada penambahan 7 prodi ya, ada penambahan 7 prodi itu belum masuk di brosur, nanti kami akan usulkan masuk di brosur, tapi brosur institut ya, bukan brosur DPAI. Lalu teman-teman yang sudah daftar tapi tidak lulus, silakan daftar ulang ya, daftar lagi maksud saya, daftar lagi dengan mekanisme yakni seperti kemarin persaingan di tingkat nasional ya, di tingkat nasional karena tahun ini 2024 tetap yang menyelenggarakan adalah pusat. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Kasubdit, siapa yang menyelenggarakan, apakah kampus atau pusat? Kampus Pak Ali, karena pusat, karena kampus ada banyak hal yang perlu dikerjakan untuk mensukseskan Cyber Islamic University-nya. Jadi keputusannya semacam itu ya. Oke, itu saja. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Zaki. Pak, terkait dengan pencairan Bapak Ibu semua ya mungkin. Kami itu akan menginformasikan ke Bapak Ibu semua jika sudah cair. Jadi kalau belum cair itu kami tidak menginformasikan ya Bapak Ibu semua. Jika sudah cair, biasanya dari pihak Kemenag itu akan memberikan informasi ke kami dan kami baru memberitahukan ke Bapak Ibu semua bahwa sudah cair. Jadi kami tidak pernah, dan mungkin begitu saja Pak ya, kita sepakati saja Pak, mungkin kita tidak akan memberikan informasi ketika belum cair. Kalau sudah cair baru kita informasikan. Ya, sedikit menambahkan juga Mas Jaki. Ini teman-teman yang 2 bulan atau yang 4 bulan belum cair, kalau sudah cair tolong infokan ke kami sehingga tidak ada tidak maksa-maksa lagi atau ngomong lagi ke pusat itu ya. Baru setelah sebelum cair ngomong terus, tapi setelah cair tidak memberi laporan. Yang terpenting WA saja Pak, kami sudah cair sehingga kami tidak menegur tim pusat juga, gitu kan? Kenapa ini tidak cair-cair ya? Tolong, jadi nanti teman-teman yang ini ketika sudah cair bisa bisa laporan ke saya atau Mas Jaki atau Mas Slamet, silakan saja. Yang terpenting ada informasi ya. Kalau tidak ada informasi, saya kalau ke Jakarta saya kadang marah-marah di sana juga. Itu maka padahal itu sudah cair. Oh, Pak Ali salah marahnya di sini kan. Marahin mahasiswa, ini kan sudah cair, mahasiswanya tidak lapor itu kan. Jadi tolong teman-teman
Kalau sudah cair, istilahnya yang nanti ya, jika ada kayak kemarin semester 5 juga kan ada 6 orang atau 5 orang belum tertransfer ya. Kami sudah laporkan ke pusat agar ditransfer lagi. Saya kurang tahu kendalanya waktu itu apa ya di sana. Ketika di approve masuk ke banknya mungkin ada kendala sehingga tidak tertransfer ya, terpending gitu ya. Jadi itu Pak Jaki. Iya Pak, betul itu Pak, betul sekali itu Pak. Ada beberapa juga yang ke saya juga begitu, tapi setelah cair itu nggak ngabari sehingga ngelacaknya itu ketika kita kan juga kan memetakan ya Bapak Ibu ya, mana saja yang sudah, mana saja yang belum. Ketika yang belum itu ngasih tahu, kita kan kasih kode. Tapi setelah itu nggak ada kabar-kabarnya, itu masih teridentifikasinya misalkan belum cair karena belum ada ini ya, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Jadi mohon bantuannya. Ini saya pikir masalah komunikasi saja. Mohon ketika Bapak Ibu belum cair kemudian sudah cair begitu ya, konfirmasi saja. Enggak kita tarik kok uangnya, tenang saja Bapak Ibu semua. Jadi yang penting biar kita laporan ke Jakarta itu lengkap laporannya dan sesuai gitu, intinya seperti itu Bapak Ibu semua. Gimana Pak Kajur? Apakah kita buka sesi kedua atau kita tutup saja Pak Kajur? Boleh satu sesi lagi deh. Mungkin Oke, ada baik yang Bapak Ibu akan semua. bertanya. Kita akan buka satu sesi lagi. Bapak Ibu semua mohon pertanyaannya kalau bisa tidak sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertanyaannya sudah terkonfirmasi dan sudah terjawab, mohon turunkan tangan saja Bapak Ibu biar tidak mengulang lagi. Kita cari ibu-ibu nih. Mana ibu-ibu ini? Ibu Sofiatul Jannah. Oke, itu yang pertama ya. Sofiatul Jannah. Selanjutnya ke Ibu Lili apa ini? Ini Ibu apa Bapak? Libasut Taqwa. Ini Bapak-bapak ya. Oke, selanjutnya Ibu Pipit Indrawati. Oke, kita sudah ada 3 penanya ya. Bapak Ibu semua, mohon untuk dimatikan dulu speakernya ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama ke Ibu Sofiatul Jannah. Monggo Ibu. Ayo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Kelas apa? untuk Kelas saya apa? di Berapa? kelas 12 Pak, semester 1. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan untuk KHS itu Pak, kan muncul hanya angka ya Pak. Apakah nanti itu akan muncul nilai juga atau bagaimana? Itu kan hanya huruf maksudnya, maksud saya. Misalkan nilainya A itu kan hanya A aja, enggak ada nominal angkanya gitu ya Pak. Terus kemudian untuk semester 1 kan informasinya itu yang saya ingin memastikan saja, katanya untuk yang semester 1 itu cairnya 4 bulan ya Pak kalau enggak salah. Sedangkan untuk kuliahnya itu yang dibebankan tetap 6 bulan gitu untuk kuliahannya ya. Apa benar seperti itu atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih, hanya itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sofiatul Jannah. Selanjutnya ke ini Ibu Lili apa Pak Lili? Libasut Taqwa ini. Silakan monggo Pak. Pak atau Bu saya nggak tahu nih. Yang mana ini? Silakan. Silakan. Lili Libasut Taqwa, Posma A18. Silakan.
silakan. Ya. Assalamualaikum Ternyata Ibu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya, saya Bebu, Pak. Saya udah sering dipanggil Pak. Oh, maaf Bu, saya sudah berumur soalnya. Faktor UIN, Iya, banyak utangnya maksudnya. Ya, silakan. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan mewakili rekan-rekan kelas. Salah satunya itu bagaimana kan ada orang yang suami istri itu ikut PJJ apa ya, suami istri itu. Nah, itu katanya kalau untuk pencairan uang buku itu harus dibelikan buku semua, suami istri dua-duanya apa salah satunya aja. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana jika ada dosen yang kan Zoom itu 4 kali ya Pak ya, itu hanya mau 1 kali aja itu pas di semester 1 itu ada dosen yang seperti itu. Udah diingatkan berkali-kali tapi beliau hanya Zoom itu 1 kali di awal pertemuan aja. Selanjutnya itu tugas sampai UTS UAS itu tugas full. Nah, kemudian ada juga dosen yang dari awal sampai akhir itu diskusi terus. Enggak ngasih materi sama sekali. Diskusi terus dari awal sampai UAS itu diskusi terus. Nah, itu apa boleh gitu. Baik, ada lagi? Terus ya, satu lagi saya hanya usul menekankan maksudnya kepada kita semua itu kalau untuk menghindari hoax itu kira-kira menekankan hanya satu info gitu. Jadi kalau info itu bukan dari platform itu jangan dipercaya gitu. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke Ibu Pipit Indrawati. Dipersilakan Ibu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Bapak ya. Yang pertama saya dari kelas D semester 5. Saya mau menanyakan terkait itu Bapak. Yang mengikuti semester pendek yang ingin memperbaiki nilai. Itu bagaimana ya kalau yang mengikuti semester ganjil? Tolong disinggung Pak. Baik. Selanjutnya ada lagi Bu Pipit? Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Bu Pipit. Ya, terima kasih Bapak. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Ibu Sofiatul Jannah, kelas A12 semester 1 ya. Yang pertama terkait KHS kok hanya hurufnya saja. Apakah bisa ditambahkan atau nilainya bagaimana? Kalau huruf saja mungkin itu kan kualitatif ya. Kalau kualitatif itu ngukurnya mungkin agak susah mungkin Pak ya. Maksudnya begitu. Kalau nilai 1, 2, sampai 10 itu kan kelihatan. Kalau A itu kan berapa, itu mungkin beliau ingin memperjelas itu Pak. Yang kedua, terkait dengan semester 1, cairnya 4 bulan katanya. Apakah betul? Sementara kuliahnya 6 bulan. Begitu ya Bu Sofiatul Jannah ya. Selanjutnya dari Ibu Lili di Basut Taqwa. Yang pertama terkait bagaimana jika suami istri ikut PJJ, apakah uang bukunya bisa cuma 1 saja? Mungkin kesimpulannya begitu Pak. Karena kan dapurnya sama. Uangnya akan kembali ke satu pintu juga. Bagaimana jika ada Zoom cuma sekali misalkan, dosen ya, ada dosen ini kasus perkuliahan Bapak. Selanjutnya adalah dosen yang selalu diskusi tapi tidak pernah ngasih materi. Ngasih materi itu bukan duit ya Bapak Ibu ya, ini pelajaran maksudnya. Yang selanjutnya terkait dengan hoax itu diharapkan bisa PJJ memfasilitasi itu menjadi satu pintu informasinya biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir dari Ibu Pipit Indrawati yang semester 5 itu ingin mengkonfirmasi dan meminta informasi terkait dengan perkuliahan semester pendek untuk perbaikan nilai. Itu bagaimana prosedurnya? Apakah ada dan prosedurnya bagaimana? Mungkin itu Pak ya. Pak Kajat mau langsung ditanggapi atau? Boleh. Oke,
ada 3 penanya lagi. Yang pertama tentang KHS ya. Nilainya hanya huruf, angkanya tidak ada. Jadi memang kalau angka ada dikalkulasi secara keseluruhan di tutor dan itu tercantum di di portal ya. Yang dimunculkan adalah angka di situ, huruf di situ ada A min, B plus, B min, B. Ya. Jadi itu yang dimunculkan di sistem portal akademik kami. Jadi tentunya kita harus mengikuti sistem yang telah didevelop oleh tim PT IPD dan tim Gaman Tekno ya. Tuh, jadi penjelasannya. Yang semester 1 betul 4 bulan yang cair karena pengumumannya saja kan pengumuman kelulusan kan kalian di bulan 9 ya. Di bulan 9 dan kuliah juga di bulan 9. Itu jadi Juli Agustus ya tidak terbayarkan ya. Ya, jadi yang dibayarkan adalah bulan 9, 10, 11, 12. Itu karena mulai kuliahnya saja bulan 9, masa bulan 7, 8 mau dibayarkan. Itu logika keuangan atau logika hukumnya tidak ada kalau 6 bulan mau dibayarkan ya. Semester 1. Jadi untuk semester 1 saya ulangi lagi bahwa pengumumannya saja kan bulan September. Dan kuliahnya mulai September, pengumuman kelulusan. Jadi tidak bisa dibayarkan bulan 7, bulan 8 itu untuk beasiswa, gitu ya. Karena mulainya saja bulan 9, gitu ya. Oke. Terus yang suami istri, boleh nggak beli bukunya cuma 1? Kalau begitu ya kami usulkan yang bukunya cuma 1 saja yang dicairkan. Termasuk living cost-nya juga kalau memang ya living cost-nya kami mencairkan satu saja ya Pak Jaki ya. Kalau konsepnya semacam itu. Betul sekali Jadi, Pak itu Pak. Ya, karena Pak, pertanggungjawabannya 2 kan Mas Slamet ya. Dapatnya 2 dong Pak. Kita kan Iya. per orang per mahasiswa Pak. Iya. Betul. Terus mungkin izin Pak Kajur mungkin menambahi, mungkin Ya. di sini semester 1 itu mungkin miss ya kali ya Pak ya. Kenapa mereka itu sampai bertanya kenapa yang dicairkan cuma 4 bulan gitu. Jadi benar kata Pak Kajur, semester 1 itu kan perkuliahan mulai dari bulan September. Kalau kita hitung kan September, Oktober, November, Desember itu kan 4 bulan. Jadi nanti untuk tahun ini, tahun 2024, tenang saja untuk semester 1 itu ya penuh nanti, tetap 6 bulan tiap semester seperti itu. Bukan nanti tahun ini juga diajukan cuma 4 bulan, bukan seperti itu. Jadi mungkin mereka ada miskomunikasi saja sih Pak. Iya. Tahunnya mereka mungkin untuk semester 1 jatahnya 1 semester itu cuma 4 bulan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Tetap ada 6 bulan nantinya. Ini ya mohon izin juga nih Pak Kajur ya. Saya menguatkan saja sebenarnya karena nanti yang repot itu Mas Slamet juga. Jadi Bapak Ibu semua logika berpikirnya itu begini Bapak Ibu. Jadi buku itu datang sepaket dengan pencairan beasiswa dan jadi mereka mencairkan LPDP mencairkan itu nggak tahu Bapak Ibu itu nikah atau tidak, suami istri atau enggak begitu Bapak Ibu. Jadi itu mengikat ke 1 personnya. Mungkin kalau tahu suami istri nggak bakalan diluluskan Bapak Ibu semua. Mungkin kalau tahu suami istri nggak bakalan diluluskan jadi dapat beasiswa LPDP itu. Kalau kebetulan suami istri. Jadi Bapak Ibu mohon, jadi ini Bapak Ibu jangan maunya sendiri saja, giliran dapat duit maunya cuma 1 saja. Nggak boleh Bapak, karena itu mengikat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk laporannya nanti itu per orang, nggak ngelihat suami istri atau tidak gitu. Nah itu yang repot nanti kami yang di sini Bapak Ibu. Kan masa bikin laporan ini tidak membeli buku gara-gara suami itu kan laporan begitu kan ketawakan nanti ya Bapak Ibu. Dan repot juga kaminya nanti di sininya ngejawabnya, nge-backup Bapak Ibu semua begitu. Jadi mohon Bapak Ibu, saya harap itu mohon kerjasamanya terkait buku ya. Ya insya Allah itu tidak kemana-mana, semuanya sudah ada laporannya dan sudah ada tupoksinya jelas. Dan Bapak Ibu juga bisa mengecek dan bisa menghubungi kami gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena kami memaksa harus enggak Bapak Ibu, karena memang awalnya kami nggak tahu Bapak Ibu itu suami istri atau tidak, dan itu mengikat di setiap
setiap pencairan beasiswa Bapak Ibu dalam 1 tahun itu. Jadi mohon pemahamannya ya Bapak Ibu ya terkait dengan itu. Nanti kalau misalkan kami laporkan ini ada suami istri begini, nanti pihak LPDP-nya nanya lagi, ini kok suami istri bisa keterima? Nanti malah repot Bapak Ibunya. Bapak Ibu yang mendapat malah repot jadinya. Karena itu kan pengennya kan lebih merata untuk semua orang yang dapat gitu Bapak Ibu semua ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, saya kuatkan itu biar nanti Mas Slamet dan kami yang di sini nggak repot juga untuk bikin pelaporannya terkait itu. Mungkin itu Pak Kajur ya. Oke. Jadi teman-teman semua semester 1 dan 5 tolong ikuti aturan keuangan di Kemenkeu. Nanti kalian juga bisa download lah aturan keuangan jika ini sudah di di RKA-nya A, maka bunyinya harus dan implementasinya harus A. Kalau tidak nanti akan menjadi temuan ya. Kalau sudah jadi temuan 1, maka yang lain mengebet akan pasti akan ditelusuri secara keseluruhan gitu ya. Jadi tolong jangan bikin jangan bikin sesuatu yang akan merugikan diri sendiri dan teman-temannya gitu ya. Kalau bagi kami sebenarnya kami no problem karena kami yang tidak akan ditagih. Yang akan ditagih untuk mengembalikan adalah para mahasiswa. Pasti akan ditembuskan surat itu ke Kanwil, ke Kemenag Kabupaten Kota dan mahasiswa yang bersangkutan gitu ya jika ada tagihan atau untuk pengembalian. Itu jadi akan diketahui oleh Kanwilnya, oleh ke Kemenag Kabupaten Kotanya dan sekolahnya, baru setelah itu ke mahasiswa gitu ya. Jadi tolong bisa ditaati aturan-aturan keuangan dan aturan-aturan yang ada di kampus ataupun aturan-aturan yang ada di LPDP ya. Jadi itu yang sangat penting. Lalu ini yang terakhir, ada dosen yang jom 1 kali, ada diskusi terus, dan ada semester pendek. Semester pendek dulu ya. Semester pendek itu di pedoman kami itu tidak ada semester pendek ya. Yang ada adalah ketika tidak lulus, maka teman-teman semua bisa mengambil pada semester berikutnya atau IPK-nya itu ya. IPK-nya itu misal 4,0 atau 38 itu boleh mengambil MK mata kuliah di atasnya. Seperti tadi semester 3, semester 2 masuk di semester 4, semester 4 masuk di semester 6. Atau boleh mengambil MK di semester 6 ya. Jadi semacam itu ya. Tapi kalau untuk persyaratan KKN atau PPL itu harus 70%. KKN itu harus 70% ya, mengikuti perkuliahan, tidak boleh mengambil MK KKN gitu ya. Jadi untuk para mahasiswa semester 2 dan 4 tidak boleh ikut kakak tingkatnya, khususnya MK KKN ya, MK KKN. Dan ada beberapa misal kayak untuk pengajuan proposal skripsi atau laporan yang lain, itu ada beberapa persyaratan harus dipatuhi ya. Saya memang sempat baca ada semester pendek di edaran dekanat kalau tidak salah ya, di edaran dekanat, tapi di pedoman akademik tidak ada istilah itu ya, tidak ada istilah semester pendek, terkecuali yang dulu. Kalau yang dulu memang ya, tapi mungkin Pak Jaki bisa tahu ya, mungkin tahu ya, kalau saya kan baru 2 tahun di sini, jadi belum tahu persis, tetapi regulasinya di sini saya baca buku pedoman akademik tidak ada semester pendek ya, terkecuali ada revisian. Saya belum baca revisiannya. Berarti Pak untuk solusi itu bagaimana Pak? Mengulang saja berarti Pak ya? Iya, mengulang di semester berikutnya. Oh begitu. Semester berikutnya. Terkecuali nanti akan ada kebijakan dari dari dekan atau dari Warek 1 ya, kita akan sosialisasikan kembali ke mahasiswa langkah-langkahnya seperti apa. Nanti kita akan Zoom meeting ya, Zoom meeting. Lalu, mohon izin Pak Kajur, saran aja sih Pak, baiknya itu yang semester 1 ini yang mau ke semester 2 itu
mending tidak usah ngambil semester atasnya itu, mata kuliah semester atas. Karena dari pengalaman itu mereka malah keteteran dan akhirnya nilainya jadi jelek, Pak, soalnya, Pak. Oh iya, Di ya. samping itu juga memudahkan saya juga sih, Pak, untuk pencairan ke LPDP, Pak. Soalnya kalau ada mode ambil semester atas, ambil semester akhir, itu membuat pusing saya juga sebenarnya administrasi juga, Ya Pak, udah itu, kalau Pak. begitu dibikin kebijakan saja, Pak, tidak boleh ngambil ke atas. Ya, oke. Jadi untuk semester 1 belum bisa ya, masih paket ya, semester 1 dan 2. Begitu Mas Iya. Ahmad ya. Iya sih, kalau baiknya sih seperti itu, Pak. Baiknya Pak. seperti itu. Untuk kelancaran administrasi juga untuk kelancaran kuliah mereka juga, Pak. Ya, oke. Ya, jadi Itu saran apa paksaan, Mas Nomet? ya. Oke. Lalu dari Ibu tadi, siapa dosen tadi yang 1 kali Zoom dan diskusi terus? Iya, mohon informasinya biar bisa kami Infonya catat. tolong Ibu siapa itu tadi? Ibu Lili Basut. Pilih berapa? 30 tadi? 18, Pak. 18. Iya, nama dosennya siapa, Ibu? Pak Ali atau Pak Zaki? Jangan-jangan. Jangan-jangan Pak Kajur sama Pak Sekdur. Ya. Boleh Siapa? disepil Pak orangnya. Namanya beliau boleh disepil. Boleh. Atau DM aja, Pak. Boleh disepil aja katanya. Oh, ini nggak Ibu Umamah sama Ibu Aulia karena beliau kan sering ke luar negeri. Oh iya. Oh, Ibu Aulia PPKN? Iya. PPKN ya? Iya. Oh, Ibu Aulia itu iya. Maksudnya ngasih materinya itu kalau itu aja, kalau Zoom. Terus kalau sama Pak siapa namanya itu? Yang buntut itu pesantren buntut siapa ya? Pak Zaki itu mah. Bener tuh Pak Zaki lah. Yang suka makan sate di situ. Ada sate pokoknya di buntut Pak itulah pokoknya. Amin. Itu tuh Pak Amin atau siapa? Allah. Ada Pak Amin, Pak Abbas, Pak Iya. Apa Abbas? Pak Abbas. Pak Abbas ya? Ya itu beliau nggak ngasih materi, diskusi terus. Cuman kita suruh bikin makalah semua. Bentar, gitu. mata kuliah tauhid ya kalau nggak salah, ilmu tauhid ya? Ilmu tauhid apa usul ilmu tauhid ya? Mata kuliah apa? Ini hadis tuh. Oh iya, hadis. Ulumul hadis. Betul, hadis Ya. ya. Betul. Ya, terus ya Ibu Aulia karena sering bolak-balik luar negeri mungkin ya. Tapi kalau Zoom ngasih materi. Nah, kalau Ibu Umamah itu sering ngasih tugas terus di portal. Masya Allah pokoknya itu. Nah, tapi Zoom-nya hanya 1 kali pas perkenalan aja. Udah kami coba ingatkan. Tapi mungkin beliau sibuk ya, wallahu a'lam, nggak tahu gitu, Pak. Ya, mungkin nggak ingat. Sudah diingatkan tapi nggak ingat. Ya itu gimana sudah diingat tapi nggak ingat. Terima kasih, nanti kami ingatkan ya. Kami ingatkan beberapa kawan-kawan tutor ya, yang memang kami juga sering ketika di Zoom meeting, di evaluasi, sering mengingatkan beliau-beliau agar sesuai dengan patron atau platform digital yang ada di PJJ. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditutup, ini ada pantun Mas Zaki. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin kuliah di PJJ dinamis dan maju, maka proses belajar menjadi yang utama. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak. Luar biasa. Ini Pak Kajur, Pak Sekjur, izin untuk ketua kelas A ada di Zoom ini enggak ya, Pak Zaki? Kelas apa, Pak? Ketua kelas A, Pak, semester 5, Pak. Ada semester kayaknya. Iya, sampai sekarang belum ngirim data mahasiswa semester 5, Pak, untuk domisilinya, Pak. Oh iya. Iya, kita untuk pengelompokan mahasiswa, Pak, nanti, Pak. Apakah ada kelas A5 atau yang mewakili begitu? Ya, kelas A, wakilnya atau sekretaris. Nah, sebentar saya unmute-nya, saya nyalakan dulu. Ya, Pak. Silahkan kelas A, perwakilan ada.
tidak? Saya kelas C, Pak. Yang kelas A Sudah ada ngisi. Pak. Hadir, Pak. Lagi, Pak. Iya, ada Pak. Saya hadir, Pak. Untuk kelas A perwakilan ada tidak ya? Mahasiswa kelas A. Saya ada, sini? Pak, kelas A, Zaki. Ada Pak, Pak Zaki. Iya. Pak Zaki ya? Ya, ya Zaki ada Pak Zaki, Pak. Iya, iya. Ada Pak Zaki. Nah, ya. Pak Zaki mic-nya kok kresek-kresek itu ya Pak Zaki ya? Mic saya atau Iya, hadir, Coba Pak. dibuka Emang headsetnya, Mas, belum saya. biar jernih. Jangan pakai itu apa namanya headset. Iya, Biasanya Pak. gitu. Nah. Iya, untuk data kelas A Ya. belum dikirim ke saya Pak ya? Belum sempat tadi, Pak, lagi ada tugas dulu, Pak. Nanti saya langsung kirim. Oke, untuk wakilnya siapa? Ada kan Pak Zaki? Iya, iya, Pak. Tadi Wakil lagi di Kosma. kelas dulu, Pak. Sambil ikut. Oke. Oke, itu aja sih Pak Kajur, Pak Sekjur. Oke, Mas Slamet nanti minta Ada, tolong Pak. itu data mahasiswa Sekretaris. yang Sekretaris sama tiga bendahara. kali tidak hadir ya, atau 4 Ya, kali Pak. tidak hadir semester depan kita ini saja. Baik, Pak. Tulangnya di pending di apa namanya di yang rajin saja. Yang tidak rajin artinya kita bisa nanti misalnya agak lama lah. Iya Pak, siapa? Oke, silakan Pak Zaki. ini suaranya sekali Pak? Ada suara apa ya? Waalaikumsalam. Boleh Pak nanya sedikit? Pak Zaki, silakan mic-nya di-mute dulu Pak Zaki. Headsetnya itu, headsetnya Pak Ahmed Zaki itu. Saya, barang saya. Kemarin ketemu ya Pak Zaki ya? Pak Zaki di-mute. Atau cabut headsetnya Pak Zaki. Aduh. Ah, udah. Oke. Sudah. Admin aja, admin yang mute admin. Ya. Host ke host. Udah. Alhamdulillah, Pak. Ada lagi. Nah, itu mic-nya pakai bandel ya Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti rapat koordinasi terkait dengan KRS, PPL dan KKN, kemudian beberapa isu proses pembelajaran yang ada di PJJ PAIN Syahrul Jati Cirebon. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum ditutup, nah saya juga mau ikut-ikutan bikin pantun nih Pak. Jadi ini lebih karena apa namanya di PJJ PAI itu katanya harus bikin pantun Pak ya. Jadi saya kursus dulu ke Pak Ali sebenarnya kursusnya. Ini doa dari saya Bapak Ibu ya. Ke Bekasi beli kelapa dibuka isinya air semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Mudah-mudahan cepat pada cair semua ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.